Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Sabila dengan NIM 1930604056. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Negeri Raden Patah Palembang. Saya akan mempresentasikan dua materi sekaligus, yaitu tentang pesan persuasif dan direct request. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang pesan persuasif. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens atau penerima pesan merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju kepada pihak yang menerima pesan bisnis tersebut. Juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi pesan bisnis yang disampaikan tersebut. Pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif perlu mempertimbangkan 1. Analisis audiens, 2. Perbedaan budaya, 3. Pemilihan pendekatan organisasional. B. Mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu 1. Menetapkan kredibilitas, 2. Kerangka argumentasi AIDA, 3. Memilih daya pemikat, 4. Pertimbangan etika. C. Menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan, yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Ada 2 macam permintaan persuasif, yaitu 1. Permintaan persuasif untuk tindakan, 2. Permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. D. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letter. Pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan dalam tulis-menulis yang cukup tinggi. Apakah perbedaan pesan penjualan dengan pesan permohonan bantuan dana? Pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Sementara itu, di lain pihak, pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi non-laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Dan materi yang kedua yaitu mengenai direct request. Pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach, di mana pada bagian awal disajikan permintaan atau ide-ide pokok atau main video yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup. B. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, surat-surat permintaan rutin perlu diperhatikan dengan baik.
Dalam suatu organisasi bisnis, seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait, seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. Ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. 1. Apa yang ingin diketahui. 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui. 3. Mengapa hal ini dapat membantu. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal organisasi bisnis. C. Menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa, atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Dalam surat direct request, terdapat beberapa pilihan, antara lain 1. Pembatalan atas suatu pesanan produk. 2. Pembetulan atas kesalahan penagihan produk. 3. Koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, dan lain-lain. D. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. 1. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok atau main idea, penjelasan rinci atau explanation, dan penutup atau close courtesy. Kedua, surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. E. Permintaan kredit. Dalam suatu permohonan kredit, selain data pribadi Anda, jenis usaha, jumlah besarnya kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting seperti prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga pengkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.